Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Matur nuwun niki krawuhanipun nggih. Sehat sedanten? Sehat. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di pertemuan Prowanis hari ini. Sebelum acara dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Ini penonton saya kenal saya belum? Nama saya Tama, Dokter Gigi Tama. Hari ini bertugas untuk mengisi untuk penyuluhan di Prowanis hari ini. Kemarin sudah dapat materi gigi belum, Bapak Ibu? Gambarin gigi kerowok nih kalau. Sampun ya, itu kalau tidak salah di bulan September. Harusnya saya yang ngisi, tapi cuti. Jadi diisi oleh Mbak Ati. Di sini Bapak Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Minum obatnya pripun? Masih rutin betul? Nah ini kenapa tuh kok Bu Dokter Gigi ikutan bahas tentang sakit apa? Biasanya sakit gula. Nyebutnya apa Bu? Sakit gula atau diabetes? Gula. Nah ya ini hubungannya apa tuh Bu Dokter Gigi kok bahas diabetes? Nah, ternyata pada pasien Ibu, jadi kalau pada pasien diabetes itu tidak hanya ada perubahan di tubuhnya saja, tapi juga bisa dilihat di dalam mulutnya. Jadi bisa kelihatan, oh ini pasiennya punya riwayat gula, pasiennya punya DM, itu juga bisa dilihat di dalam rongga mulut. Biasanya yang paling sering apa Pak Bu? Intan saya giginya goyang? Ada yang tinggal sisa akar, ada. Nah itu juga salah satu ciri tandanya kalau punya riwayat sakit gula. Nah ini sedikit ya, kalau mungkin sudah sering disampaikan oleh Mbak Ati atau Pak Dokter kalau diabetes itu penyakit gangguan metabolisme tubuh. Ya, dimana itu harusnya fungsi pankreas di dalam tubuh kita itu ada namanya organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini bisa mengalami gangguan. Jadi, yang pertama bisa karena pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan. Jadi insulinnya tidak ada. Ada juga yang insulinnya itu dihasilkan, dikeluarkan, tapi jumlahnya kurang. Jadi kerjanya itu tidak maksimal. Nah, kalau insulinnya ini tidak ada atau jumlahnya kurang, nah itu menyebabkan kadar gula dalam darahnya tinggi. Kan fungsinya insulin itu merubah gula menjadi energi. Jadi kalau misalnya tidak bisa dirubah, berarti nanti
gula dalam darahnya tinggi. Nah ini ya gambarnya, pankreas kita itu yang kecil banget. Nah itu punya fungsi yang kuning di tengah itu. Nah itu menghasilkan insulin. Kalau misalnya ini berfungsi dengan baik insulin ya, itu gambarnya yang bawah. Jadi gula itu dirubah menjadi energi, masuk ke dalam sel-sel di tubuh, masuk ke otot-otot, jadi sumber energi. Tapi kalau insulinnya mengalami gangguan, itu gambar yang atas, kadar gula dalam darahnya tinggi. Jadi biasanya kadang kalau pasien yang kadar gula darahnya tinggi, lemes. Enggak. Ya, kalau bagi badan lemas, badan jangan kan minum obatnya rutin, berarti kan terkontrol. Ini kalau yang diabetesnya tidak terkontrol, yang biasanya gula darahnya tinggi sekali, ngantuk. Nah, biasanya yang ciri paling menonjol itu mulut pada pasien riwayat gula itu mulutnya terasa kering. Biasanya ada rasa panas, terus ada rasa kayak apa ya, besi, kayak keton gitu, itu ciri khasnya. Nah ini mulutnya kering. Kenapa mulutnya kering? Karena kalau pada pasien diabetes itu aliran air ludah di dalam mulutnya itu berkurang. Padahal kalau bapak ibu makan itu kan kita ngunyah ya. Nah ngunyah itu ada makanan, ada air ludah. Nah itu terjadi proses pembersihan alami. Nah, jadi kalau kita ngunyah ada air ludah itu terjadi proses pembersihan alami. Nah kalau air ludahnya sedikit, jadi terjadi nggak proses pembersihan alaminya? Boten, Nah itu bisa jadi gimana kebersihannya? Jadi buruk, Bapak Ibu kalau maunya kiri kanan atau cuma sebelah? Iya. Kalau giginya masih utuh, masih ada, itu ngunyahnya harus kiri kanan. Biasanya kalau yang sebelah bolong, terus sering sakit, biasanya nanti ngunyahnya cuma yang sebelah. Nah yang sebelah ini yang Bapak Ibu pakai kunyah terus, ini terjadi proses pembersihan. Nah yang nggak dipakai kunyah ini, karang giginya banyak. Terus apalagi kalau ngunyah cuma sebelah, yang dipakai ngunyah terus cepat sakit. Karena cuma gerak sendiri tuh. Kalau kayak orang angkat beban itu cuma sini terus, ngunyah terus berat. Nah ini biasanya nanti sering sakit, rahangnya sampai ke belakang telinga, pusingnya cuma sebelah. Nah tuh, jadi kalau tidak ada keluhan sakit gigi, itu ngunyahnya harus kiri kanan. Setuju kayak gigi? Ya. Oh ya, lebih baik sakit apa Mbak? Sakit gigi atau sakit hati? Terus ada lagi ini, kalau misalnya pasien DM itu ciri-cirinya ada infeksi jamur. Tandanya apa? Itu ada putih-putih, bisa di bagian bibir itu ada putih-putihnya. Terus ada di permukaan lidah juga. Kalau ini tidak sakit, cuma bisa menyebabkan bau mulut. Nah, ini tadi kan kalau misalnya pasien DM itu kan kadar gula dalam darahnya itu kan tinggi ya, berarti manis ya. Nah, bakteri itu seneng banget makanan
yang manis-manis itu. Jadi senang banget. Nah ini kalau kadar gula dalam darahnya tinggi, itu punya resiko gigi berlubangnya jadi lebih tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu ya harus rajin menjaga kebersihan gigi. Ya, yang paling gampang apa? Gosok gigi. Kalau habis makan berkumur, habis makan berkumur. Nah ini ada yang kalau atas itu bolongnya masih di tengah, tapi kalau beberapa pasien itu ada yang sampai habis sisa akar seperti itu. Nah ini ya sampai habis kayak gitu. Nah ini kalau tidak disikati itu bisa bentuk plak gigi tuh. Kalau di gigi anak-anak itu bisa banget kelihatan itu ada putih-putihnya di gigi. Nah itu kalau masih lunak, masih lembek, itu Bapak Ibu sikatan itu masih bisa hilang, masih bisa ya. Tapi kalau sudah yang seperti yang lingkaran merah itu, ini pun keras boten, keras. Dan itu kalau itu namanya karang gigi. Nah ini plaknya udah numpuk, ada plak terus nggak sikatan, plak lagi. Nah itu jadi kalau seperti itu harus ke dokter gigi. Jadi kalau disikati sampai sikatnya lebar itu nggak bakal bisa lepas. Jadi harus ke dokter gigi. Nah ini biasanya tandanya itu di gusinya itu warnanya merah di pinggirannya. Nah ini yang kalau gusinya sehat itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Kalau yang merah-merah itu sudah terjadi peradangan. Jadi awal mulanya seperti itu, merah dulu pinggiran gusinya. Ini sakit atau enggak? Enggak ada keluhan kalau sampai sini. Biasanya tandanya itu kalau pas sikat gigi di busanya itu ada darahnya. Nah itu biasanya sudah tanda kalau ada peradangan.